Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebelum kami membacakan berita jemaat, kami mengajak jemaat untuk berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita dilaksanakan. Pada kebaktian Minggu 4 Oktober 2020 pukul 9 WIB, pendeta yang akan melayani kita, Bapak Pendeta Mulia di STH, dibantu oleh panitua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem, dirayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia dan dilayani Perjamuan Kudus. Pada kebaktian Minggu 11 Oktober 2020 pukul 9 WIB, pendeta yang akan melayani kita Bapak Pendeta Yosef DSP STH MIM, dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Selanjutnya diinformasikan kepada warga Jemaat GKI Yerusalem bahwa tim penjaringan penetua diakon GKI Yerusalem akan menyampaikan formulir penjaringan kepada semua jemaat yang sudah angkat CD sepanjang bulan September 2020 dan pendataan anggota jemaat tahun 2020. Mohon kesediaan jemaat untuk mengisi formulir tersebut. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah masing-masing. Bagi anggota jemaat yang ingin melaksanakan ibadah keluarga dan ucapan syukur akan dilayani dan dapat menyampaikan kepada BPH atau pengurus lingkungan masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Juga Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penetua diakon serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian saat ini. Demikian berita jemaat kita pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Tuhan memberkati. Hari ini kita berhimpun bersama untuk memuliakan Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Anugerah itu dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang disalibkan, sehingga keselamatan itu datang kepada bangsa-bangsa seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Kisah Para Rasul 28 ayat 28. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan, kita dipanggil, diutus untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Semangat inilah yang mendasari kita dalam merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Secara khusus dalam konteks pemberitaan Injil Gereja Kalimantan Evangelis untuk mengingatkan kita kembali pada tugas panggilan kita dan menguatkan kita untuk tetap setia pada panggilan. Beritakanlah Injil sehingga semua orang yang mendengar akan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama menyanyikan lagu pujian bagi Allah. Jemaat menyanyi dari PKJ nomor 183 bait 1 hingga baitnya yang kedua. Mari sebarkan Injil. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita.
Bapak Ibu, saudara-saudara, baik yang ada di ruangan ini ataupun di rumah masing-masing, dimohon untuk berdiri, kita menerima potom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Nas pembimbing, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 bait 1 dan 2, tercurah darah Tuhanku. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Keluaran 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17 yang akan kami baca demikian dengan perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat,
dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduslah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, sumber hikmat dan pengetahuan, di dalam nama dan kuasa-Mu kami meminta, bukalah pikiran kami agar kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan melewati pemberitaan firman ini. Oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini sesuai amal Laknas Gereja Kalimantan Evangelis, Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayat yang ke-46. Demikian teks Alkitab saya bacakan dengan judul perikop perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita."
Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kebenaran itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikian teks Alkitab saya bacakan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Salam. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus selaku kepala gereja yang setia menjaga, memelihara, melindungi, menyertai, bahkan memberkati kita. Sehingga sampai pada hari ini kita dalam keadaan sehat dan diperkenankan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita diperhadapkan dengan sebuah ajaran Tuhan Yesus yang disampaikan melewati perumpamaan dengan judul perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur mengandung makna yang sangat dalam tentang kerajaan Allah. Dalam perumpamaan ini dikisahkan bahwa seorang tuan tanah atau pemilik kebun anggur menyewakan kebun anggurnya kepada para penggarap. Lalu ia pergi ke negeri lain. Sebelum ia menyewakan kebun anggur kepada para penggarap-penggarap, ia melakukan penanaman pagar di sekeliling kebun anggur. Kemudian membuat lubang untuk memeras buah anggur. Dan ia juga melakukan pembangunan menara di kebun anggur itu supaya kebun anggur itu dapat terjaga dengan baik, para pencuri tidak bisa mengambil buah anggurnya. Dan semuanya itu dia lakukan dengan baik. Setelah itu baru dia menyewakan ke penggarap-penggarap. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, suatu ketika dia menyuruh hamba-hambanya, mengutus hamba-hambanya untuk memetik hasil daripada kebun anggur yang disewakannya, untuk mendapatkan bagian dari hasilnya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hamba-hamba yang diutus oleh tuan tanah ini ditolak, dianiaya, bahkan dibunuh. Dan dalam cerita perumpamaan ini,
Ia juga mengirimkan anaknya sendiri dengan pikiran bahwa anaknya akan dihormati dan disegani. Tetapi anaknya juga mengalami hal yang sama, dibunuh. Artinya Bapak Ibu, ditolak oleh para penggarap. Nah, apa makna dari perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus melewati perumpamaan ini? Yang pertama, ini berbicara soal penawaran. Tuhan menawarkan keselamatan. Yang namanya penawaran, manusia menanggapinya bisa menerima, bisa juga menolak. Tuhan menawarkan keselamatan, tujuannya adalah supaya orang-orang yang menerima tidak akan binasa. Keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan dalam konteks nas ini disampaikan kepada bangsa Israel. Harapan Tuhan memilih bangsa Israel dengan maksud supaya Israel menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang menghasilkan buah, yaitu ketaatan dan kasih kepada Tuhan. Tuhan bermaksud agar bangsa Israel yang dipilih dapat mengembangkan secara maksimal apa yang sudah dipercayakannya. Penafsir lain, beberapa penafsir mengatakan, memahami bahwa yang dimaksudkan dengan kebun anggur di sini adalah kaum Israel. Itu dapat dilihat Yesaya pasal 5 ayat yang ke-7, bahwa Israel adalah kebun anggur Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, berkali-kali Tuhan mengutus para nabi untuk mengingatkan Israel akan kewajiban mereka, untuk mengingatkan Israel agar menjadi bangsa yang kudus di hadapan Tuhan dan mengembangkan kerajaan Allah bagi bangsa-bangsa lain, supaya bangsa-bangsa lain juga mengalami kasih Tuhan, supaya bangsa-bangsa lain juga diselamatkan. Tetapi Bapak Ibu, kaum Israel menolaknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, yang pertama tadi saya katakan perumpamaan ini berbicara soal penawaran. Hal yang kedua berkaitan dengan sebuah tanggung jawab. Tuhan menawarkan keselamatan, anugerah keselamatan diberikan secara cuma-cuma, gratis kepada siapapun, kepada setiap orang, kepada setiap bangsa. Gratis, Bapak Ibu. Tetapi di dalam kegratisan itu harus direspon dengan iman. Harus direspon dengan iman. Kalau saya meminjam istilah Paulus, keselamatan adalah anugerah Allah. Namun keselamatan yang merupakan anugerah Allah itu tidak akan bermakna apa-apa kalau tidak direspon dengan iman kita, ditanggapi. Ya. Sola fide, selamat karena iman. Nah, orang yang beriman juga memahami ajaran Tuhan, melakukan ajaran Tuhan. Sola scriptura, selamat karena firman. Ya, selamat karena firman Tuhan. Nah, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan tawarkan, ini menjadi sebuah tanggung jawab kita. Ya, yang kedua tadi soal tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab pada diri kita sendiri, tanggung jawab pada orang lain, tanggung jawab pada keluarga, ada tanggung jawab pada masyarakat, ada tanggung jawab pada negara, terlebih dan khusus lagi punya tanggung jawab terhadap Tuhan.
Keselamatan Tuhan tawarkan, keselamatan Tuhan sediakan. Kita punya tanggung jawab untuk mengembangkan secara maksimal agar keselamatan itu bisa dialami dan dirasakan oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, hal yang ketiga dari perumpamaan ini, apa wujud keselamatan yang nyata yang bisa kita terima dari Tuhan? Apa wujud keselamatan yang nyata yang bisa kita terima dari Tuhan? Yang utama, Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Itu hal yang nyata diimani oleh kita. Hal-hal lain, wujud keselamatan yang Tuhan berikan dan kita terima, pikiran. Tuhan sudah berikan pikiran. Tuhan berikan perkataan, pengetahuan, segala kebaikan, tenaga, kesehatan, dan seterusnya. Itu hal yang sangat nyata yang sudah kita terima dari Tuhan. Semua diberikan Tuhan secara gratis. Pikiran Tuhan berikan kepada kita gratis. Kita pandai berkata-kata, diberikan Tuhan gratis. Ada banyak pengetahuan yang kita miliki, segala kebaikan gratis. Semua yang diberikan Tuhan secara gratis itu, acap kali kita lupa dan mengabaikan pemberian Tuhan itu, sehingga tidak menggunakannya secara maksimal. Atau kita sudah menggunakan secara maksimal dan menghasilkan buah yang banyak, tetapi lupa berbagi, lupa mempersembahkannya kepada Tuhan. Lupa bahwa buah-buah yang kita terima, buah-buah yang sudah kita nikmati bersumber dari Tuhan. Sebagaimana dalam perumpamaan tadi, para penggarap sudah menikmati hasilnya. Tuan tanah atau pemilik kebun anggur ingin mendapatkan hanya sebagian bagiannya, tetapi justru para utusan dianiaya, dipukul, bahkan dibunuh. Ibarat peribahasa, kacang lupa dengan kulitnya. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, nas ini mau mengajarkan kepada saudara dan saya, kita yang sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus dan berbagai macam wujud keselamatan yang nyata kita alami, jangan lupa harus kita kembangkan secara maksimal, sehingga kehidupan kita tidaklah menjadi yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi kehidupan yang luar biasa. Kalau menurut ajaran Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, kata Paulus, kami bersyukur karena kamu sudah menjadi penurut kami dan penurut Allah. Nah, orang-orang yang sudah menerima Injil Kristus, yang sudah menerima keselamatan di dalam Kristus, mereka menjadi penurut Paulus dan penurut Tuhan. Mereka bisa menjadi teladan. Kehidupan mereka membekas bagi orang-orang yang mereka jumpai. Artinya kehidupan mereka, kehidupan orang-orang percaya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan melangsungkan sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus tidak hanya kita mengenang atau memperingati peristiwa kematian Tuhan, tetapi kita juga di dalamnya mengenang kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kebaikan Tuhan di mana Tuhan tidak menginginkan umatnya binasa.
Tuhan ingin agar umat ciptaannya diselamatkan. Sekalipun umat ciptaannya, ibarat peribahasa tadi saya katakan, kacang lupa pada kulitnya. Ya, melanggar perintah Tuhan, tidak taat dan tidak setia. Seperti Adam dan Hawa ketika melanggar perintah Tuhan, mereka diliputi oleh ketakutan. Tuhan masuk ke dalam Taman Eden, mereka takut menjauh dari Tuhan. Tetapi apa kata Tuhan? Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9, di mana engkau? Kalau Tuhan bertanya di mana engkau, itu artinya Tuhan mencari, Tuhan tidak mau kehilangan. Walaupun umat ciptaannya sudah jatuh ke dalam dosa. Syukur kepada Tuhan. Karena kita punya Allah yang mau mencari. Sekalipun kita tidak layak di hadapannya. Nah, sekali lagi saya mengatakan bahwa sakramen perjamuan kudus tidak hanya mengenang peristiwa kematian Tuhan, tetapi mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekaligus kita memaknai bahwa kita menjadi satu persekutuan yang hidup dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, biarlah sakramen perjamuan kudus ini benar-benar memberikan makna yang luar biasa bagi kehidupan kita, sehingga kita juga menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sedikit memberikan penguatan untuk warga jemaat, untuk kita semua, sehubungan dengan saat ini kita sedang berada di tengah-tengah pandemi virus COVID-19. Kita diliputi oleh kegelisahan. Ada beberapa ayat yang bisa memberikan penguatan untuk kita. Beberapa bulan yang telah lewat saya menyaksikan di televisi perbincangan tokoh-tokoh agama, semua agama hadir. Topik pertemuan itu pendekatan agama untuk mengatasi virus corona. Ya, pendekatan agama untuk mengatasi corona. Nah, saya berpikir pendekatan agama melewati pendekatan agama untuk mengatasi virus corona, ternyata rupanya ketika ayat-ayat kitab suci disampaikan kepada umat, itu memberikan kesejukan, memberikan penguatan. Contoh Bapak Ibu, beberapa waktu yang telah lewat, saya kirim ayat dari Keluaran pasal 19 ayat yang kelima, kemudian Yesaya pasal 49 ayat yang ke-16. Nah, Yesaya pasal 19 ayat yang kelima, di sana dikatakan, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suaraku, maka engkau akan menjadi harta kesayanganku. Kemudian Yesaya 49 ayat yang ke-16, lihat katanya, lihat engkau menjadi lukisan di telapak tanganku. Nah, nas-nas ini ketika dikirimkan kepada mereka yang sedang terpapar, ada SMS balik. Katanya terima kasih, ini sangat menguatkan. Nah, kenapa menguatkan Bapak Ibu? Ketika kita membaca, lihat engkau menjadi lukisan di telapak tanganku, artinya dimanapun kita hidup dan berada, kita menjadi lukisan di telapak tangan Tuhan, selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kalau selalu bersama-sama dengan Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa di dalam diri kita. Ya, karena memang Injil Kerajaan Allah adalah sumber kekuatan. Dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, Injil adalah sebuah kekuatan Allah. Nah, kalau Injil kekuatan Allah ada di dalam diri kita, maka itulah yang menguasai kehidupan kita. Nah, kalau Injil kekuatan Allah yang menguasai kehidupan kita, kita bersama-sama dengan Allah, itu akan memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Jiwa yang tenang, pemikiran yang tenang akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya, antibodi tubuh kita baik. Nah, ini penting Bapak Ibu, kita memaknai beberapa ayat Alkitab bagi kehidupan kita, supaya di tengah-tengah pandemi seperti ini kita tetap kuat. Bukan kepanikan, bukan roh ketakutan yang menguasai hidup kita, tetapi roh Allah yang menguasai.
Luar biasa Bapak Ibu. Lukisan di telapak tangan Tuhan. Harta kesayangan Tuhan. Kalau harta kesayangan Tuhan berarti selalu dijaga, dilindungi. Nah, ini luar biasa nas ini. Tinggal bagaimana kita memaknainya agar ini menjadi sebuah daya untuk memberikan semangat agar tetap menjalani kehidupan dalam rasa syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati melewati kebenaran firman ini. Amin. Kita masuk saat teduh. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan menghayati kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita sungguh menyadari bahwa kemampuan kita untuk memaknai sungguh terbatas adanya. Tetapi kita berkeyakinan ketika Tuhan membuka pikiran kita, memenuhi hidup kita dengan hikmat daripada Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan maksudkan dan selanjutnya melakukannya di dalam kata dan perbuatan. Ibu bapak saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri. 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai 26. Untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan kudus ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes pasal 6 ayat 54. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa, baik melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu, supaya dalam perjamuan kudus ini, Tuhan bekerja dengan roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus, anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia.
Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkali diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Berita anugerah kepada jemaat baik yang ada dalam ruangan ini ataupun di rumah masing-masing, dimohon untuk berdiri. Setelah berita anugerah, kita lanjutkan dengan pengakuan iman. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pemeriksaan diri, saudara-saudara yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jawablah, saya percaya. Saya percaya Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Dan Juru Selamatku. dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah Dan hidup dalam pertobatan dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi.
Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin, biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita di dalam anugerah-Nya. Ibu bapa, saudara-saudara, dan anak-anak semua, dipersilahkan berdoa di dalam hati masing-masing dalam saat teduh. Silahkan berdoa. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tatkala Ia diserahkan, diambilnya roti dan setelah mengucap doa syukur, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, Ia memberikan piala anggur itu kepada mereka. "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku." Ibu bapa, saudara-saudara, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus. "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Mari dengan sukacita, karena segala sesuatu telah sedia." Ambillah dan makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diserahkannya karena dosa kita. Ambillah dan minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkannya untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita
Berdoa dalam syafaat. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa sudah melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk memaknainya dan melakukannya dalam perkataan dan perbuatan kami. Sehingga pemberitaan firman yang kami terima berdampak bagi pertumbuhan iman setiap kami. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan untuk setiap pekerja-pekerja gereja-Mu, khususnya Gereja Kalimantan Evangelis, dapat ambil bagian untuk menyelenggarakan pemberitaan Injil Kristus, pemberitaan kabar baik bagi semua orang. Semua dapat diselenggarakan dengan baik karena pertolongan Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dibawa dan dimenangkan di hadapan Tuhan. Untuk kegiatan PI dan PKB selanjutnya, kami menyerahkan, mempertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkenan memperlengkapi semua dengan hikmat, semangat, sukacita, keberanian, sehingga pekabaran Injil semakin dikembangkan. Keselamatan yang Tuhan tawarkan boleh disampaikan bagi banyak orang. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kami sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tidak ada tempat kami berserah, tidak ada tempat kami mengadu dan meminta pertolongan selain kepadamu Bapa. Engkaulah satu-satunya penguasa di dalam hidup kami, penjamin masa depan kami, penolong dalam segala situasi kehidupan kami. Karena itu kami meminta kepadamu, berikan kekuatan, kesehatan, imun tubuh yang baik bagi setiap kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami di dalam penyertaan Tuhan, dan teruslah kami menjadi harta kesayangan Tuhan, menjadi lukisan di telapak tangan Tuhan, sehingga kami tetap terpelihara, dijaga, dilindungi, bahkan diberkati dengan berbagai macam berkat-Mu. Demikian pula segala upaya yang dilakukan, semua bersinergi untuk memutuskan rantai coronavirus COVID-19. Segala upaya yang dilakukan, kami mohon Tuhan berkenan memberkati, sehingga tidak satu pun yang akan sia-sia, semua menjadi sarana bagi Tuhan untuk menormalkan kembali situasi seperti ini. Dan terlebih di atas semuanya itu, mampukanlah kami umat ciptaan-Mu untuk melihat pesan Tuhan seperti apa yang mau disampaikan dalam situasi seperti ini. Bimbinglah kami dengan hikmat-Mu untuk bertanya kepadamu Tuhan. Kehendak Tuhan seperti apa yang harus kami lakukan dalam situasi seperti ini. Biarlah ini juga menjadi sebuah pembelajaran bagi seluruh umat ciptaan Tuhan untuk melihat kebaikan dan keadilan yang mau Tuhan tunjukkan, sehingga kami menjadi lebih baik lagi. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu, jemaat GKI Yerusalem. Kami bawa setiap keluarga, setiap rumah tangga, bahkan setiap pribadi kami. Berkenanlah Tuhan hadir, menyertai, memberkati, sehingga kami warga jemaat-Mu menjadi warga jemaat yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pada saat ini jemaat GKI Yerusalem sedang membangun rumah Tuhan
sebagai wadah untuk bersekutu bersama, memuji memuliakan nama-Mu. Kami membutuhkan biaya yang sangat besar. Kami meyakini bahwa sumber berkat datang daripada-Mu Bapa. Kami meyakini bahwa pembangunan rumah Tuhan tidak pernah tidak selesai. Karena itu kami meminta biarlah Tuhan memberkati, menyertai panitia, majelis, bahkan seluruh warga jemaat-Mu. Kami meminta berkat-Mu dalam berbagai macam bentuknya. Sehingga kami semua boleh ambil bagian, bersinergi satu dengan yang lain. Ada rasa memiliki kebersamaan yang rukun. Sehingga proses pembangunan dapat terus berjalan dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Bapa di dalam kerajaan surga sesungguhnya yang mau kami perlihatkan dari proses pembangunan ini bukanlah kemegahan sebagai hasil akhir, tetapi kebersamaan yang rukun yang mau kami perlihatkan, dan ini menjadi sebuah kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dengan demikian kehidupan Kristus, kasih Kristus dapat dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan menyertai panitia agar terus bekerja bersama-sama dengan majelis, dengan BPH untuk terus berjuang dalam sukacita dan semangat Tuhan untuk membangun gereja ini. Kami berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan melewati warga jemaat-Mu. Proses pembangunan ini terus berjalan sampai hari ini. Dan untuk selanjutnya kami terus serahkan dan pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Setiap yang sudah memberikan bantuan baik pemikiran, tenaga, pikiran, waktu, Tuhan berkenan memberkati. Agar semua yang mereka lakukan mendatangkan berkat sukacita, damai, sejahtera bagi mereka semua. Bapa di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini sebagai warga gereja kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Indonesia. Indonesia membutuhkan suasana yang damai. Dengan suasana yang damai memungkinkan kami baik pemerintah ataupun rakyat dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami secara maksimal. Dengan demikian Indonesia boleh menikmati sejahtera dan kemakmuran Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bapa di dalam kerajaan surga, secara khusus kami berdoa untuk pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, memilih gubernur dan wakil gubernur. Di dalam nama dan kuasa-Mu kami meminta kepada-Mu Bapa, berikanlah hikmat kepada seluruh warga masyarakat Kalimantan Tengah. Jadikanlah kami pemilih-pemilih yang cerdas untuk memilih pemimpin, gubernur dan wakil gubernur yang mengayomi masyarakat, sehingga masyarakat Kalimantan Tengah dapat menikmati sejahtera dan kemakmuran Tuhan. Kami mohon Tuhan anugerahkan, berikan suasana yang baik, sehingga pada saatnya, pada hari hanya nanti 9 Desember 2020, pesta demokrasi pemilihan gubernur wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah berjalan dengan baik di dalam penyertaan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, inilah doa yang boleh kami panjatkan kepada Tuhan. Kami meyakini Tuhan berkenan mendengar dan memberikan jawaban yang terbaik untuk setiap kami, tepat pada waktunya. Kami berdoa hanya di dalam satu nama yang indah, satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar para murid berdoa, yang saat ini kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Dengan ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, karena semua itu berasal daripadamu. Berita Injil telah mengubah hidup kami, yang olehnya kami dapat bekerja dan melayani serta menerima berkat-berkat-Mu. Berkatilah persembahan syukur ini, kiranya berguna untuk menopang berita Injil dan pelayanan gereja-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 hingga selesai persembahan dikumpulkan. Ku suka menuturkan. Ibu bapak saudara-saudara
Baiklah, kita mengakhiri ibadah ini dengan pengutusan dan berkat Tuhan. Dimohon untuk berdiri. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut oleh Tuhan, yaitu berlakulah adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Terimalah berkat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.